Ya, baik, Benar. selamat siang. Sekarang saya dengan Bapak Dedi Haris selaku Ketua Umum Perkumpulan Pelaku Logistik Indonesia ya, Pak. Siap. Iya, Selamat betul. siang, Pak. Terima kasih Selamat sudah siang. berkenan join di event Trasgo, Pak. Siap. Terima kasih. Ya, sebelumnya Dengan transport. ucapkan selamat untuk anniversary yang kedua ya, Pak, yang hari Minggu lalu sempat dirayakan, Pak. Iya, terima kasih pengucapannya. Baik, mungkin di terkait event tersebut bisa diceritakan Pak agenda dan mungkin tema yang diusung ketika event tersebut apa Pak? Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim panitia anniversary PPLI. Sukses dengan membawa tema bersama PPLI membangun logistik Nusantara. Dengan kehadiran anggota kemarin 150 anggota terdiri dari 9 DPW Indonesia dan undangan kami departemen-departemen atau instansi pemerintahan maupun tim di logistik alhamdulillah hadir begitu. Baik, eh, di dalam event tersebut mungkin ada poin penting atau isu-isu yang disampaikan di forum Pak di depan eh, anggotanya gitu Pak. Ya, poin-poin terpenting untuk PPLI kita bisa mempersatukan teman-teman se-Indonesia dari Papua hadir, Sumatera hadir, Flores, Kupang, Sulawesi, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah. Dan di situ kita bertemu dan bersilaturahmi, kita berbicarakan tentang PPLI, teman-teman yang hadir, dan memang poin terpenting kita adalah untuk mempersatukan, untuk sementara kita mempersatukan dulu UKM-UKM logistik di Indonesia, karena saya melihat UKM logistik, berbicara UKM logistik di Indonesia, sudah waktunya kita bersatu, kita menyatukan suara untuk UKM logistik di Indonesia. Mungkin sangat membantu teman-teman kita yang di Papua, Sumatera, saling bekerja sama, berkolaborasi kepada teman-teman Indonesia. Bagaimana kita bisa membuat anggota kita PPLI, membuat anggota di Papua nyaman, bisa bekerja dengan teman-teman yang ada di Jawa Timur, Sumatera bisa bekerja dengan yang ada di Kupang, begitu. Dan ketua-ketua DPW seluruh Indonesia beserta DPP saling bekerjasama membuatkan sebuah program ataupun kita mempermudah bagi teman-teman yang ada di daerah ataupun yang ada di Jakarta, mempermudah untuk bisnis mereka. Begitu kita di PPLI akan mewadahi, PPLI akan membuatkan sebuah terobosan UKM mandiri, UKM kuat, UKM logistik di Indonesia harus sejahtera. Di situ saya bersama tim DPP dan DPW mengajak seluruh anggota maupun teman-teman logistik yang belum mendaftar ke koperasi, saya ajak bergabung. Karena PPLI akan membuatkan sebuah terobosan
kepada seluruh anggota maupun anggota yang baru bisa bekerja dengan nyaman dan customer bisa lebih mempercayai anggota PPLI adalah yang terbaik. UKM logistik ada di PPLI. Begitu. Baik. Mungkin flashback lagi ke 2 tahun terakhir, Pak. Artinya ini kan sebagai asosiasi baru gitu kan, bukan hal yang baru, sebuah asosiasi logistik gitu. Kan sudah banyak gitu, Pak. Mungkin Pak Dedi selaku founder pendiri PPLI, apa yang mendasari waktu itu Pak Dedi mendirikan PPLI ini? Ya, kita berbicara pada tahun 2019, teman-teman yang ada, khususnya yang ada di Jawa Timur, tadinya itu ya teman nongkrong, juga teman logistik, dia berpikir, teman-teman berpikir mengajak kita membuat sebuah asosiasi yang tagline-nya adalah, atau kita yang mengajak teman-teman UKM logistik. Di situ pada tahun 2019 khususnya yang ada di Jawa Timur, banyak melihat teman-teman kita yang di Kupang maupun teman-teman kita yang ada, kalau kita berbicara teman-teman kita yang berkantor di pangkalan truk, berkantor di emperan, tetapi mereka punya potensi untuk bekerja, tentunya di transportasi dan logistik di Indonesia. Ini jarang yang ada mengangkat, memberikan edukasi, memberikan regulasi, memberikan begini cara bekerja yang baik. Harusnya mereka harus punya legalitas agar dipercaya, dan tentunya mereka bisa berkolaborasi teman-teman yang ada di Indonesia. Maka tercetuslah pada tahun 2019 kita membuat sebuah asosiasi PPLI dan kita mendaftarkan legalitas PPLI ke Departemen Hukum dan HAM. Di situ pada tanggal 9 bulan 10 tahun 2020 di masa pandemi, kita udah sah, kita udah mendapatkan legalitas PPLI. Nah, di situ baru kita melangkah. 2 tahun yang kemarin kita melangkah. Kita setelah menerima legalitas ini, mau dibawa kemana legalitas ini? Kita membentuk DPW di daerah, kita mengumpulkan teman-teman anggota yang ada di daerah, di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Kupang, Flores, sampai Maluku, Papua, Sumatera, Sulawesi. Kita bentuk DPW di sana. Kita berikan sebuah pemahaman, kita berikan sebuah harapan kepada anggota PPLI yang ada di daerah, ada di kota, bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan baik. Tidak banyak yang kita impikan, sementara kita hanya dari Papua, dari Sumatera, dari Jakarta, kita berkenalan, bersilaturahmi di WA Group PPLI. Di situ menciptakan sebuah kekeluargaan, menciptakan sebuah impian di situ. Jadi pengurus DPP dan DPW melihat ini potensinya besar. Pertama kita membuka pendaftaran
di PPLI hingga sekarang udah gelombang ketiga, yang nantinya gelombang keempat kita sudah menuju era digitalisasi. Kita kemarin masih manual untuk 2 tahun yang kemarin itu kita sudah mendapatkan anggota seluruh Indonesia 225 anggota yang sudah pegang ID, yang sudah dapat nomor ID. Setelah kita DPP bersama DPW memberikan sebuah impian, kita membuatkan rumah PPLI, UKM logistik, banyak teman-teman kita mempunyai harapan agar UKM logistik ini didengar di pemerintahan. Kalau yang besar saya kira udah itu. Yang tadi saya bicarakan, yang kantornya masih kontrak, yang masih punya unit 2, unit 5. Saya tanya kepada teman-teman saat ini yang ada di Papua maupun yang ada di Sumatera, kalau memang kita berkeinginan mandiri sebagai UKM logistik yang ingin kita harus mandiri, saya tanya, saat ini sampai punya potensi, sampai punya customer, saat ini pengirimannya di mana, kemana, rutemu kemana? Saya rutenya Sumatera ke Indonesia Timur. Saya tanya, saat ini kemana kau kirim barang tersebut? Saya tanya lagi, dari ekspedisi ke ekspedisi, Pak. Kalau kita berbicara ekspedisi ke ekspedisi, berarti ekspedisi yang pertama itu yang kecil. Ekspedisi yang menerima adalah ekspedisi yang besar. Maka saya berpikir, bagaimana UKM logistik bisa bermandiri? Mandiri dulu. Maka saya berserta DPP dan DPW mengajak semua pengurus di PPLI ikut memikirkan ini. Bagaimana langkah awalnya? Bagaimana anggota yang tadinya ini ekspedisi ke ekspedisi, bagaimana UKM logistik itu bisa langsung masuk ke, kata teman-teman, A1 begitu. Itu yang saya pikirkan. Jadi UKM logistik bisa bermarket di luar. Jangan UKM logistik yang ambil DO, ambil muatan hanya di WA Group, intip WA Group, ada kerjaan, dia ambil. Kapan kita bisa bermandiri? Kapan kita bisa berkembang? Maka UKM logistik harus bersuara. Maka UKM logistik, teman-teman ekspedisi bisa bersuara dan bisa berkembang untuk sementara mandiri dulu. Ambil pekerjaan dari luar. Banyak ekspedisi, saya berbicara ekspedisi itu bukan tetangga bisa, teman sekolah bisa, teman nongkrong bisa. Itu diambil manfaatnya. Ekspedisi, kita berekspedisi dan kita berbicara transportasi. Kita nongkrong, tiba-tiba ada teman berbicara, aku ada pekerjaan nih. Bermarket di luar. Yang UKM logistik yang tadinya hanya ambil kerjaan di dalam grup, mencoba di luar cari. PPLI ini wadahnya. PPLI akan memikirkan. Teman-teman DPP akan memikirkan, akan membuatkan sebuah wadahnya. Silakan Anda bermarket di luar, mandiri dulu. Harapan saya dan pengurus dan PPLI seperti itu. Kalau mereka sudah mandiri dan mereka bisa bermarket di luar global, PPLI harusnya siap memberikan. Karena PPLI sudah berlegalitas. PPLI tinggal bekerja sama. Satu misal yang kemarin kita undang di anniversary, PT Sepil.
PT Meratus, Pelni Logistik. Kalau PPLI sudah memegang mereka dan bermitra dengan mereka, hukumnya untuk UKM logistik harus lebih bisa bekerja, harus bisa mencari market di luar, harus mandiri dulu. Harapan ketua umum dan PPLI seperti itu. Karena berbicara PPLI adalah UKM logistik. Kapan kita bisa mengangkat teman-teman tersebut? Memberikan harapan. Kita menggandeng perusahaan-perusahaan besar pelayaran. Mereka saat ini mungkin belum tahu, atau mereka memang sudah tahu, ada Spill, ada Pelni Logistik yang arahnya punya rute ke Jayapura. Tetapi kalau PPLI sudah bermitra dengan mereka, pastinya bukan dari ekspedisi ke ekspedisi. UKM PPLI mandiri, bermarket keluar, cari DO di luar. PPLI bermitra dengan mereka-mereka. Pastinya udah tidak ada ekspedisi ke ekspedisi. Teman pindah langsung ke teman-teman PPLI, khususnya anggota PPLI, udah bisa kirim barangnya langsung ke Spill. Itu mereka udah nyaman. Sudah tidak ada namanya, ya mohon maaf bila kalau ekspedisi bukan kita mengenyam, teman-teman terkadang ada bahasa, karena saya 24 jam melihat di WA Group itu. Setelah ekspedisi A dikirimkan ke ekspedisi B, pengirimannya terlantar. Karena nanti kita akan berbicara kuat finansial. Karena apa? Ini belum. Kontainernya belum dibayar. Belum bisa buka kontainer. Ini yang sering-sering terjadi itu di WA Group itu. Belum dibayar. Kita belum bisa ngedoring. Itu sering terjadi. Maka PPLI akan membuat kenyamanan pendistribusian, customer melihat anggota PPLI bagus, yakin kalau pihak-pihak pelayaran ataupun pihak-pihak terkait itu bermitra dengan kita, dan PPLI dan anggota PPLI, mereka sudah mengetahui customer nyaman, PPLI yang punya bermarket tadi dikirimkan ke PIL, Meratus, Pelni Logistik, Angkasa Pura Logistik, masih banyak lainnya. Itu mandiri. Membuat UKM logistik harus kuat. Kuat dari mana? PPLI. Kemarin di anniversary, kita membuatkan sebuah koperasi. Terobosan baru. UKM logistik, khususnya anggota PPLI, harus kuat. Kita PPLI kemarin di anniversary dengan 18 pendiri koperasi yang bernama KAPLI, Koperasi Anggota Perkumpulan Pelaku Logistik Indonesia. Ini yang akan membuat kuat anggota kita. Tentunya di finansial mereka yang tadinya kebingungan. Pak Dedi, Pak Ketua, Pak Pengurus lainnya,
saya punya proyek, saya punya pengiriman. Ini yang berbicara suara hati. Hati dari UKM logistik. Mereka punya potensi itu dulu. Mereka punya hati, mereka punya potensi. Pak, saya ada pengiriman, tetapi saya bingung untuk keuangan. Inilah yang juga kita akan membuat UKM kuat di situ. Kita akhirnya dengan Bapak Pembina dan Ketua Pembina PPLI membuatkan dan bersama beserta DPW membuatkan koperasi untuk anggota PPLI. Kita berbicara UKM logistik mandiri, kuat, dan sejahtera. Setelah mandiri, kita sudah bermitra kemana-mana, dan mereka membuat nyaman pekerjaan. Kita kuat karena kita ada koperasi di situ. Kita semua berpikir untuk kebaikan UKM logistik. Kita semuanya membuat anggota PPLI mandiri, kuat, dan terakhir sejahtera. Mandiri, kuat, dan sejahtera. Itu harapan kita yang ada di PPLI untuk UKM logistik di Indonesia. Begitu untuk yang pertanyaan tadi, Mas. Ada lagi, Mas? Monggo. Baik. Menariknya ini kan dari PPLI kan ketika pendirian secara sah di mata hukum itu kan ketika pandemi ya Pak. Tentunya Betul. 2 tahun belakang ini kan bukan hal yang mudah bagi teman-teman PPLI untuk menjalankan bisnisnya kan. Karena kan terbatasi mobilitas pertemuan dan sebagai hal kegiatan juga terbatas itu. Kalau flashback lagi, apa yang terjadi 2 tahun terakhir Pak? Ya, untuk pandemi kemarin memang kita merasakan banyak teman-teman terpuruk. Kalau saya berbicara terpuruk, tidak. Hanya sedikit saja. Karena logistik dan transportasi itu adalah kebutuhan. Transportasi, logistik itu adalah sebuah kebutuhan untuk berbicara logistiknya. Kalau untuk PPLI, waktu pandemi, kita membangun, kita mengumpulkan teman-teman kita melalui Zoom, meeting, kita membuatkan sebuah program. Ini adalah semangat teman-teman UKM karena mereka punya harapan. Rumah PPLI bukan hanya sekedar untuk nongkrong, bukan hanya sekedar untuk kenal ataupun tenar. Kita PPLI tidak perlu tenar. Kita PPLI membuat sejahtera. Kalau udah sejahtera, otomatis tenar. Itu kata orang Medan. Begitu. Jadi semangat teman-teman yang ada di PPLI untuk membangun rumah PPLI kemarin dengan meeting Zoom, kita juga memberikan waktu di pandemi, kita memberikan edukasi. UKM itu bukan hanya bermodalkan potensi, tetapi UKM harus punya legalitas. UKM harus pintar kalau ingin didengar, kalau ingin dipercaya. Anggota harus juga ber-NIB, anggota juga harus berlegalitas. PPLI menyiapkan itu semua. Anggota yang ada di Papua, anggota yang ada di Sumatera, memang kemarin waktu kita memverifikasi anggota, mengutamakan yang mereka berlegalitas, tetapi tidak mengutamakan yang harus berlegalitas. Tidak. Kita akan membantu semua itu. Karena mereka juga bekerja di transportasi,
UKM logistik. Justru ini, mereka ini yang dicari kepada yang besar. Yakin, hakul yakin, yang besar mencari yang ini. Mencari UKM logistik ini. Udah waktunya UKM bersuara. Bersama PPLI waktu masih pandemi kemarin memang kita hanya bersilaturahmi, kita hanya bekerja melalui WA Group, tetapi saya melihat semangat teman-teman yang ada di daerah maupun di kota, mereka sudah menunjukkan kepada PPLI mereka terhebat. Tidak ada masalah. Kalau kita berbicara masalah, adalah di mana nggak ada masalah manusia? Di mana organisasi ataupun asosiasi tidak bermasalah? Ada di anggotanya, tetapi kita semuanya bekerja sama. Yang tadinya jelek jadi bagus, kita arahkan, kita ajak bersama. Anggota PPLI yang tadinya kamu apakah tidak ingin saat ini kau punya unit hanya 2, apakah kau tidak ingin punya unit 3, punya unit 5, punya unit 6 dan kantormu mewah? Itulah cita-cita semua teman-teman semua. Saya ketua umum dan jajaran semuanya memikirkan itu. Jangankan teman-teman, kalau ketua umumnya aja udah UKM dan berhasil, berarti itu adalah tolak ukur dari teman-teman kita harus berhasil. Karena ketua umum dari UKM logistik sendiri, UKM juga. Namun tidak harus berbangga dan bergembira ria setelah anniversary kemarin berhasil. Jangan berhenti di situ. Harapan saya, apa yang saya utarakan tadi, itu harus tercipta di rumah PPLI. Wadah ini bukan hanya untuk nongkrong. Wadah ini hanya bukan untuk sekedar cari tenar. Tapi wadah ini harus bermanfaat bagi anggota semua di seluruh Indonesia. Itulah cita-cita kita. Cita-cita kita semuanya. Ya, baik. Artinya dari PPL ini terbuka juga untuk pelaku logistik yang masih belum ber-NIB gitu ya, Pak. Dan justru membantu untuk teman-teman yang belum ber-NIB untuk mendapatkan NIB gitu, Pak. Atau gimana, Pak? PPLI akan memfasilitasi tersebut dan kita akan memverifikasi mereka. Kita berharap anggota PPLI ber-NIB. Namun kita juga menggandeng dari teman-teman yang profesional yang masih bekerja di perusahaan-perusahaan logistik. Ada verifikasi sendiri itu. Kita tidak membatasi, terpenting mereka bisa bekerja dan mengikuti aturan PPLI yang ada. Baik. Sebenarnya apa tantangannya yang membuat teman-teman pelaku logistik atau PPL ini kesusahan untuk mendapatkan NIB, Pak? Saya kira tidak ada kesulitan. Saat ini kita semua sudah online. Bikin PT online. Kita hanya memberikan arahan. Harus. Kalau kita ingin dipercaya, kaki kita harus kuat, rumahmu harus diperbaiki dulu. Baru kita bisa berkembang. Nah, kalau kita berbicara tentang logistik tapi tidak punya NIB, kita tidak punya CV ataupun PT, tetapi PPLI akan memfasilitasi itu. Kita ada
kabitnya sendiri itu. Nanti kita akan bantu mereka. Karena memang itu adalah salah satu terobosan program kita di situ. Kita membuat anggota-anggota yang belum ber-NIB, tetapi kemarin gelombang pertama, gelombang kedua, sampai gelombang ketiga, yang pegang ID card, yang sudah pegang ID card itu di seluruh Indonesia berjumlah 225. 80% mereka sudah ber-NIB. Namun nanti di gelombang keempat kita sudah di era digitalisasi. Kita akan membuka pendaftaran melalui online. Kita siapkan sistemnya, aplikasinya, kita sudah ada. Tinggal memang tidak dikeluar. Kita 1 tahun kemarin kita sudah siapkan, tetapi kita masih berpikir di anniversary dan kita masih melihat teman-teman kita. Karena membuat itu pun juga tidak murah. Kita sudah siapkan itu. Namun setelah anniversary ini, insya Allah 2 atau 3 bulan kita sudah share lah itu untuk aplikasi itu, untuk memverifikasi anggota baru maupun yang lama. Kebetulan di anniversary kemarin kita bekerja sama dengan ITCM, Institut Teknologi Insan Cendikia Mandiri. Kita sudah ber-MOU dengan, kebetulan kemarin dihadiri Bapak Profesor Heru juga di anniversary tersebut. Kita sudah berbincang, kita sudah berbicara ke depan, kita saling membesarkan PPLI. Kita juga akan mengangkat ITCM tersebut dari mahasiswa-mahasiswa logistik mereka. Setelah mereka lulus, setelah mereka siap untuk bekerja, PPLI akan membantu itu semuanya. Karena di awal kita PPLI sudah bekerja sama, ber-MOU mengangkat PPLI. Kita bersama berdiri sama tingginya nantinya. Begitu. Baik. Ya, sampai hari ini mungkin secara pengurusan Pak di tingkat daerah sudah tersebar di berapa provinsi Pak, dan jumlah total anggota saat ini berapa Pak untuk PPLI Pak? Tadi sudah saya sebutkan anggota total yang sudah pegang ID untuk pembukaan gelombang pertama, kedua, ketiga itu yang pegang dan sudah mendapatkan nomor ID satu. Misal Bandung, kodenya BDO sekian, itu sudah tercatat di base kita, database kita, itu sudah 225 anggota. Dan DW dan struktur jajaran DPW tercatat di DPP sudah ada 12 provinsi. Nanti setelah itu kita akan kembangkan lagi, namun kita masih mencari yang terbaik dulu. Papua, kita sudah ada DPW sendiri, anggota juga sudah ada, Flores, Kupang, keseluruhan ada 12 provinsi. Begitu untuk keanggotaan dan jajarannya. Baik, oke. Tadi Pak Dedi sudah memperjelas bahwasanya posisi PPL ini kan UKM logistik ya Pak? Betul. Ya, mungkin
persisnya apa yang membedakan PPLI dengan asosiasi logistik lain, Pak? PPLI tidak pernah membeda-bedakan, Mas. Semuanya baik. Semuanya baik. Tidak ada yang beda di situ. Yang membedakan adalah lambangnya saja. Kalau saya berbicara itu, karena semua itu saudara dan semua itu teman, saya tidak pernah berbicara kepada anggota saya, kamu harus satu PPLI. Tidak. Semuanya baik. Nggak ada yang membedakan. Di situ hanya membedakan tema atau tagline-nya aja. Begitu. Kalau kita UKM logistik, udah pasti. Kita UKM logistik yang gede, ada sendiri itu. Justru saya mengajak teman-teman belajar. Jangan ada satu. Nggak akan bisa. Mengajak orang. Kalau kita kolaborasi, kita akan menggandeng semuanya. PPLI tidak membatasi. Kalau itu untuk kebaikan transportasi, logistik Indonesia, khususnya UKM logistik Indonesia, tidak ada perbedaan bagi saya. Semuanya bagus. Ketua-ketua dari mereka, dari asosiasi lain semua bagus. Harapan saya, asosiasi-asosiasi lain bisa mendengar wawasan PPLI, UKM logistik saling berkolaborasi, memberikan satu informasi. PPLI ada ini, yang di sana ada ini. Bagaimana kita bisa connect, bagaimana kita bisa berkolaborasi tersebut. Begitu saja, Mas. Kalau saya untuk menjawab perbedaan, saya tidak mau. Karena kita satu Indonesia. Kita satu Indonesia, Mas. Tidak ada perbedaan di situ. Saya tidak mau berbicara tentang perbedaan, karena kita satu Indonesia. Kita harus saling, semuanya harus bisa bekerja sama. Kalau PPLI, anak masih kemarin sore, saya berharap yang kemarin malam, yang udah gede, membantu yang kecil. Harapan saya seperti itu, Mas. Saya tidak mau membeda-bedakan. Kalau saya ditanya harus membedakan, saya tidak mau menjawab, karena semua satu Indonesia. Semuanya sama. Terima kasih. Baik, baik. Oke. Dari Pak Dedi tadi sudah memperjelas soal bahwasanya pendirian PPL ini kan bukan semata untuk ajang kumpul-kumpul ya Pak, atau mencari ketenaran gitu. Ya. Persisnya mungkin ketika PPLI menawarkan untuk merekrut anggota baru, benefit apa sih Pak yang ditawarkan kepada anggota gitu Pak? Iya. Tadi sudah saya utarakan benefit apa yang didapatkan oleh anggota PPLI. Berarti kita berbicara tentang program PPLI yang diterima oleh anggota PPLI, kan begitu. Dengan program-program tersebut, PPLI yang menggandeng instansi-instansi yang berkaitan dengan logistik. Kalau yang berbicara itu kan semuanya bukan idenya pengurus, Mas. Semua itu kan dari bawah. PPLI kan lahirnya dari bawah, Mas. Bukan dari atas, dari bawah. Jadi ide-ide tersebut dari mereka, Mas. Jadi kalau ide mereka udah kita kampung dan kita kerjakan, mereka sudah tahu manfaatnya. Pak, satu contoh. Pak, saya ada pengiriman ke Jayapura ataupun ke Kalimantan yang ke depan akan menjadikan sebuah ibu kota. Kita siap-siap untuk anggota-anggota PPLI. Mereka bertanya kepada saya, pengiriman ini melalui siapa, Pak? Siapa yang handle, Pak? Namanya kan UKM. Mereka mungkin kurang edukasi, kurang tahu tentang regulasi, atau kurang tahu gimana ini pengiriman. Ataupun ada yang bertanya, Pak, sudah bekerja sama dengan Sepil, Pak? Udah bisa bekerja sama dengan Pelni, Pak? Bisa bekerja sama dengan Angkasa Pura Logistik, Pak?
Udah pasti PPLI akan bermitra dengan mereka. Dan udah pasti teman-teman udah pasti tahu arahnya kemana PPLI ini. Kalau kita sudah ada di situ, ada di berbagai instansi atau tentang kepada perusahaan-perusahaan yang besar-besar yang seperti Sepil Meratus Tanto itu mereka tahu. Dan teman-teman di DPP satu misal untuk Kabit Udara, tentang kita berbicara tentang pengiriman lewat udara, kita ada. Mereka sudah disiapkan sistemnya. Sistem untuk pengiriman udara sudah ada. Untuk Kabit Laut, DPP Kabit Laut, mereka sudah ber-MOU kemarin sebelum anniversary saya perintahkan. Datang ke kantor PLNI pusat, bikin MOU. Jadi PLNI yang di daerah-daerah mereka sudah tahu kalau kita berbicara, kita sudah bekerja sama dengan PLNI pusat. Kabit Laut. Untuk penyeberangan, terkadang teman-teman, Pak, kalau dari Kalimantan mau kirim ke Flores, lewat mana? Kan banyak pertanyaan tersebut. Jadi PPLI sudah menjawab itu semuanya. Kita sudah bermitra, kita sudah ber-MOU. Namun dengan kembalinya kemarin kita ada kenaikan BBM, akhirnya MOU tersebut harus diperbarui kembali. Betul kan? Kemarin kan ada kenaikan BBM. Kita tidak, tetapi harga kemarin di dalam tersebut sudah tercantumkan harga A1. Harganya Meratus, harganya Sepil, harganya PLNI, harganya Tanto, harganya Temas, harganya pelayaran-pelayaran swasta yang lainnya. Kalau kita mau kirim, Pak, dari Jawa Tengah ke Kalimantan, kita sudah ada, persiapkan kita. Beli tiketnya A1. Jadi ada benefit di situ, ada sisa di situ. Bila kalau kita mau menyeberangkan, mau beli tiket pelayaran, kita sudah dapat harga termurah. Kita sudah dapat harga dari A1. Jadi teman-teman sudah banyak yang tahu. Dan teman-teman khususnya di PPLI, itulah harapan teman-teman yang ada di PPLI itu. Baik. Menarik soal yang disebut Pak Dedi soal kenaikan BBM tadi, artinya di internal PPLI sendiri anggotanya sudah mulai untuk menaikkan ongkos logistiknya ya Pak? Ya, kalau kita berbicara BBM, Mas, pertanyaannya hanya begini. Sampai kapan meskipun UKM logistik perlu disubsidi, bicara seperti itu. UKM logistik memang perlu disubsidi. Pertanyaan kita, sampai kapan pemerintah terus menyubsidi? Kemarin ada berita kehabisan, sudah tidak bisa menyubsidi di pada bulan Oktober. Kalau kita masih terus mensubsidi, kita sudah kehabisan, pemerintah kehabisan. Akhirnya mau tidak mau pemerintah harus menaikkan BBM. Memang kalau kita berbicara berdampak, Mas. Kalau kita mau menaikkan, memang harus kita naikkan. Karena BBM sudah naik. Saya mendukung pemerintah untuk menaikkan. Itu untuk kebaikan kita semua. Kalau kita mau maju, kalau kita mau Indonesia ini didengar, tangguh, kuat, kita mendukung program pemerintah. Kita akan duduk bersama dengan teman-teman. Memang berdampak, tetapi itu hanya matematika. Hanya hitungan yang kita bisa hitung. Mau kita naikkan 10%,
mau kita naikkan 20%. PPLI tidak berbicara tentang berapa persen. PPLI mendukung kenaikan BBM. Tetapi pemerintah juga harus tahu bahwa transportasi logistik BBM itu utama. Kalau kita itu makanan pokok. Coba kita lihat itu di Kalimantan. Kita turun dari Banjarmasin. Antrian BBM segitu panjangnya unit-unit itu. Dari malam kita standby-kan di situ. Tetapi baru siang baru dapat BBM-nya. Karena penyuplaian. Tadi kita berbicara mendukung program pemerintah. Kalau Anda menaikkan itu hanya matematika, mau dihitung 10%, 20%, mereka menerima semuanya. Mereka menerima. Tetapi harapan untuk seluruh UKM logistik maupun pemain-pemain transportasi logistik yang membutuhkan solar, BBM terutama, lihat itu fenomena itu di Kalimantan. Setelah turun dari Pelabuhan Trisakti, jalan 20 km, antrian panjang solar. Kita lihat itu di Sumatera. Kemarin saya melihat itu Bapak Erick Thohir di Sumatera. Program solar untuk nelayan. Ini saya belum ada ini yang berbicara tentang program solar untuk transportasi logistik. Saya kira pemerintah harus mendengar itu. Bayangkan kalau kita kirim daging yang membutuhkan solar dan membutuhkan itu mesin tidak mati. Kalau kita kehabisan solar, yang pengiriman dari Jakarta ke Aceh, tabung truk kita hanya 100 liter, kita membutuhkan 200 liter. Fenomenanya nanti ada jerigan-jerigan di atas truk. Berarti saya melihat pendistribusian belum lancar. Tadi saya mendukung. Sampai kapan kita dapat subsidi? Kita mendukung pemerintah menaikkan BBM. Tetapi harapan dari kita semua, pendistribusian solar itu harus diutamakan. Karena itu utama, makanan pokok itu. Kalau hanya mau menaikkan 10%, 15%, 12%, itu hitungan matematika saja itu. Karena apa? Kita pertama sudah mendukung. Kalau kita sudah mendukung, harapan kita sebagai pemilik unit, tidak bisa membayangkan kalau kita mau beli solar aja masih antri 10 jam baru dapat solar. Saya sendiri turun dari Banjarmasin, Trisakti, saya jalan 20 km, itu apa itu? Nunggu apa itu? Kayak menunggu bansos. Saya ada pengiriman di Sumatera. Kenapa kau tidak jalan? GPS-mu mati nih, GPS-mu. Ya Pak, saya masih menunggu antrian solar. Kalau kita dipaksakan untuk beli dek, tadi kita sudah mendukung kenaikan, masih dipaksa lagi untuk beli dek, hancurlah, hancur harga ini pasti. Dan pengiriman tidak akan normal. Harapan saya untuk pemerintah, harapan PPLI untuk pemerintah, tolong pendistribusian solar untuk pengiriman kita, makanan pokok kita, untuk unit kita, itu solar, itu BBM. Coba itu diperhatikan dulu.
pasti nanti akan menjadi baik pengiriman tersebut, tidak ada kendala. Kalau nelayan di Sumatera kemarin Pak Erick Thohir membantu untuk solar untuk para nelayan, saya ingin melihat pemerintah menjamin untuk kebutuhan solar transportasi. Itu yang saya minta. Itu harapan PPLI. Pendistribusian jangan terlambat untuk solar. Kalau naik, saya mendukung. Kalau mau teman-teman itu hanya matematika aja, itu hitungan matematika itu. Semuanya pasti menerima. Begitu. Terima kasih. Baik, baik. Kalau ada usulan terkait usulan penghapusan subsidi BBM dari PPL setuju juga, kah, Pak? Kalau untuk penghapusan subsidi, kalau memang itu dibutuhkan untuk negara, Mas, kita lahir di Indonesia. Kita besar di Indonesia. Kalau Indonesia, kemarin saya melihat itu pemerintah, ada 25 negara yang antri di IMF, antri hutang. Saya melihat berita itu, melihat wawancara Pak Jokowi. 25 negara sudah antri hutang di Bank Dunia. Apakah PPLI tidak mendukung penarikan subsidi kalau memang itu Indonesia tidak terpuruk? Sudah banyak negara yang gagal perekonomian di sektor tersebut. PPLI mendukung kalau memang itu ditarik subsidi, kita mendukung. Karena saya lahir di Indonesia, semuanya lahir di Indonesia, besar di Indonesia, sampai mati pun dikubur di Indonesia, di tanah Indonesia. Kalau apa kita mau negara kita itu sudah antri hutang, atau kita mau negara kita itu mau bangkrut, kita harus bisa berkolaborasi. Kita yang kecil, kita yang UKM harus bisa mendukung program pemerintah untuk kemajuan Indonesia tersebut. Kalau memang itu perlu ditarik subsidi, dan memang betul itu, pastinya adalah pemerintah pasti akan silang itu. Ditarik subsidi BBM, tetapi nanti diganti sama yang lain, kan itu bisa saja itu. Itu kan program orang-orang yang di atas lah. Kalau saya mendukung, karena saya lahir di Indonesia, saya harapan teman-teman di seluruh Indonesia juga. Kalau memang untuk demi kebaikan Indonesia, kita harus mendukung itu. Begitu. Ya, penghapusan subsidi yang dimaksud itu dengan catatan kepastian ketersediaan stok BBM di daerah ya, Pak? Harapan saya stok pendistribusian di daerah harus lancar lah, Mas. Kita harus tahu lah, kita harus ukur lah berapa itu habisnya di sana. Kita harus rata. Kalau kemarin kita sudah dibicarakan Papua harga 1, apa betul itu di sana sudah harga 1? Apa betul pendistribusian di sana itu sudah? Masih banyak fenomena seperti itu. Jangan tarik dulu, berbicara tarik subsidi, belum, tetapi pendistribusian belum lancar. Harus diperbaiki satu berlahan kalau mau tarik subsidi apapun. Tetapi harus pendistribusian tersebut, kalau kita nggak lancar pendistribusian, kasihanlah itu UKM logistik ataupun pemilik unitnya. Termasuk itu yang harus dipikirkan dulu, itu pendistribusian BBM dan cukup untuk teman-teman di daerah. Jangan sampai tidak bisa bekerja karena solar tidak ada. Itu sering terjadi, tahun kemarin itu sering terjadi. Saya berangkat sendiri, Mas. Bisa 1 bulan saya itu di Sumatera kemarin itu. Tahun kemarin 1 bulan saya di Sumatera.
Saya sendiri. Kenapa berhenti? Solarnya habis, Pak. Kalau kita beli dek, nggak cukup, ini uang saku. Kita antri. Udah antri habis. Ini fenomena apa? Itu yang perlu harus diperhatikan dulu sama pemerintah. Saya 1 bulan kemarin, tahun kemarin saya di Sumatera. Masih ada fenomena tersebut, Mas. Jadi sangat perlu lah. Ya, kembali soal yang koperasi yang sudah didirikan oleh PPLI, Pak, mungkin perjelas lagi posisi koperasi nanti kegiatannya apa saja, Pak, dan tugasnya, Pak. Terima kasih. Untuk koperasi saya ada ketuanya sendiri, Mas. Nantinya mungkin, tapi saya tahu koperasi tersebut kan ada untuk sementara kita masih menunggu legalitas kita jadi, Mas. Kemarin kita sudah penertanganan dan memang kita masih berjalan, kita masih berpikir, Mas. Tapi untuk sementara nantinya ke depan yang namanya kuat tadi finansial untuk anggota memang kita ada di operasi nantinya. Tetapi kan baru kemarin, Mas, tanggal 9 kita tanda tangan akte notarisnya, Mas. Tetapi sebelum kita penandatanganan itu memang kita sudah bikin program-program tersebut. Kita menggandeng Indomobil itu mempersiapkan spare part-nya untuk merek Hino. Kita menggandeng Aizigo nantinya untuk kenyamanan GPS teman-teman bekerja, sistem TMS-nya. Ini harus perlu. Ini nanti akan bekerja dengan koperasi. Kalau kita mau butuh ban, kita ada kehabisan ban di Sumatera. Anggota di Sumatera tinggal ambil toko yang ditunjuk oleh koperasi di situ. Kalau nanti kita ada kerusakan di tol, apa yang kita support, apa yang bisa kita menggandeng dengan tim-tim teknisi dari dealer-dealer tersebut. Nah, di sini kan untuk kenyamanan teman-teman koperasi ataupun anggota PPLI. Untuk sementara itu, Mas, untuk program ke depan yang harus kita pikirkan dulu untuk kenyamanan anggota, apa yang diperlukan anggota saat ini. Mungkin yang tadi itu spare part, kelengkapan ya dari Hino, spare part Hino, Mitsubishi itu dulu kita gandeng. Kita sudah kemarin kita sudah bekerja sama dengan Hino, Indomobil, kita sudah bekerja sama dengan Isuzu. Nah, di situ kan ada peluang-peluang untuk koperasi bisa bekerja sama. Dan kita sudah bekerja sama dengan Big Stone. Dan kita sudah bisa bekerja sama dengan toko-toko onderdil di daerah-daerah yang mempersiapkan. Ini saat ini sementara ini dulu. Kalau untuk kuat finansialnya nanti kan perizinan koperasi ada 2. Mungkin besok Transgo bisa undang ketemu tentang berbicara koperasi. Kalau saya di ranah asosiasi PPLI. Untuk koperasi, ketua koperasinya nanti berkeinginan saya ingin dari pihak Transgo bisa mengundang ketua koperasi. Nah, mereka lebih detail menjelaskannya. Begitu. Baik, nanti coba dijadwalkan, Pak. Ya. Oke, terakhir Pak Dedi, tadi disebutkan dari PPLI kan juga punya program digitalisasi gitu, Pak, dan mempersiapkan aplikasi gitu. Aplikasi yang dimaksud itu apakah sama halnya dengan mempersiapkan untuk marketplace logistik itu yang mempertemukan antara armada dengan pemilik barang atau seperti apa, Pak? Untuk pertama kita merapikan dari struktur jajaran, keanggotaan aplikasi tersebut untuk pendaftaran anggota
merapikan. Dan memang di dalam tersebut ada bisa menghubungkan nantinya. Memang kita tempatkan ada slot di situ yang nantinya menghubungkan customer dia melihat anggota-anggota PPLI yang ada di situ. Ke depan akan ada seperti itu, Mas. Memang sistem nantinya kita berbicara marketplace memang tidak seperti membalikkan tangan aja gitu. Kita masih perlu kumpulkan banyak teman-teman. Terpenting PPLI udah siap dengan era digitalisasi. Website PPLI semuanya udah komplit ada di situ. Siapa yang bermitra di situ? Mitra di situ siapa saja mitra PPLI. Di website PPLI itu ada udah. Dan di pendaftaran aplikasi pendaftaran di situ, customer kita bisa melihat itu. Siapa saja yang ada di situ. Untuk pengembangannya nanti, memang kalau kita berbicara marketplace, tidak mudah di situ. Nanti banyak pengembangan-pengembangan yang perlu kita perlu dikembangkan lagi. Terpenting PPLI di situ sudah bersiap untuk era digitalisasi. Mau tidak mau PPLI kita tuntutan untuk itu tuntutan itu sudah. Kita harus belajar di era digitalisasi ini, Mas. Begitu. Baik. Terakhir Pak, paling terakhir Pak Dedi, mungkin dari Pak Dedi ada closing statement atau mungkin ajakan buat teman-teman logistik lain yang tertarik untuk bergabung di PPLI, Pak. Terima kasih. Kepada harapan saya, kepada teman-teman yang sudah bergabung dengan PPLI, mari kita kuatkan sisi kemandirian kita, sisi kekuatan kita untuk menuju sejahtera. Itu untuk anggota PPLI. Dan untuk anggota yang belum bergabung, saya sarankan segera menghubungi DPW terkait untuk mendaftarkan diri menjadi anggota PPLI. Karena PPLI bukan wadah arisan seperti arisan mak-mak. Wadah PPLI mengangkat UKM mandiri kuat menuju kesejahteraan. Harapan saya itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Dedi atas waktunya siang ini, Pak. Sukses untuk program-program PPLI, Pak. Siap, terima kasih. Ya, selamat siang, Pak. Assalamualaikum. Sama-sama, semoga berkah semuanya. Jaya di laut, jaya di darat. PPLI sana sini bisa. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum, Pak. Salam.